Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajiroh dengan NPM 20411004 dari Prodi Matematika semester 2. Di sini saya akan membahas dari MK Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Muakhor Zakaria MPD. Di sini yang pertama ada visi STKIP Latansa Masyiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya, ada misi STKIP Latansa Masyiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya ada visi pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada misi pendidikan matematika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Dan yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Di sini saya akan membahas bab 8, yaitu tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Di bab 8 ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, tujuan belajar. Yang kedua, taksonomi atau kategorisasi tujuan belajar. Dan yang ketiga, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setiap manusia kreativitas sepanjang aktivitas tersebut disadari senantiasa dimaksudkan bagi pencapai tujuan tertentu. Demikian juga seseorang yang sedang beraktivitas belajar, tentulah yang dimaksudkan bagai pencapaian tujuan. Tujuan dan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah dua hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut menghantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang calon guru, kita wajib mempelajari tujuan dan unsur-unsur dinamis dalam belajar, supaya dapat membimbing dan membantu siswa dalam belajar dengan cara yang tepat dan benar. Yang kedua, taksonomi. Secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atau suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai taksonomi ini, perlu diketahui bahwa ada 3 bagian penting dalam konsep pembelajaran ini. Bloom telah membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Ranah ini disebut juga sebagai cognitive domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang.
Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contoh yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, serta pengertian. Yang kedua, afektif. Ranah ini disebut juga dengan nama affective domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang. Sebagai contoh, bagian yang termasuk ke ranah ini adalah apresiasi, minat, sikap, serta cara diri sendiri untuk beradaptasi. Dan yang ketiga, psikomotorik. Ranah berikutnya adalah psikomotorik atau psikomotorik domain. Ranah ini akan berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contoh adalah tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan lain sebagainya. Ketiga jenis ranah yang sudah dibahas sebelumnya memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Tiga-tiganya harus berjalan secara seimbang agar proses pembelajaran bisa memberikan hasil yang efektif. Berikut akan diberikan penjelasan mengenai klasifikasi taksonomi Bloom sesuai dengan tiga ranah yang sudah disebutkan. Yang pertama itu kognitif. Ranah kognitif sepenuhnya akan berhubungan dengan kemampuan dan kecerdasan otak. Ranah ini terbagi lagi menjadi 6 tingkatan, proses belajar dan berpikir. Biasanya ranah ini yang menjadi fokus bagi para orang tua, yaitu agar anaknya bisa menjadi anak yang pintar. Berikut adalah klasifikasi ranah kognitif dan penjelasannya. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Kata kerja operasional pada tingkat ini contohnya seperti menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, membilang, mencatat, membaca, menulis, dan masih banyak lagi. B. Pemahaman. Tingkat kedua adalah pemahaman atau comprehension. Ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Kata kerja operasional pada tingkatan ini contohnya menjelaskan, memperkirakan, menggali, mengubah, menguraikan, dan lain sebagainya. C. Penerapan. Tingkat berikutnya adalah penerapan atau application. Ini merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat di dunia nyata. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memerlukan, menentukan, menugaskan, melengkapi, dan lain sebagainya. D. Analisis. Tingkatan selanjutnya adalah analisis, yang berarti kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Kemampuan untuk menganalisis ini cukup untuk dimiliki. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini antara lain adalah memeriksa, memecahkan, menganalisis, menyeleksi, dan lain sebagainya. E. Sintesis. Tingkatan berikutnya yang bisa Anda temui adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan dalam mengombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Jika seseorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori sendiri berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan. Namun, perlu diketahui bahwa kemampuan melakukan sintesis tidaklah mudah dan dibutuhkan bekal pemikiran yang baik. Beberapa contoh kata kerja operasional yang ada tingkatan ini adalah mengkombinasikan, mengarang, menciptakan, merevisi, merangkai, dan lain sebagainya. F. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Pada tahapan ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah menyimpulkan, mengkritik, mempertahankan, membandingkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, afektif. Ranah afektif meliputi kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi, mental, dan perasaan. Ranah ini memiliki 5 tingkatan perilaku sebagai berikut. A. Penerimaan. Tingkat pertama adalah penerimaan atau receiving. Penerimaan merupakan kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Kata kerja operasional pada tingkat ini adalah mengikuti, mempertanyakan, mematuhi, menganut, mengidentifikasi, menjawab, dan lain sebagainya. B. Partisipasi. Setelah penerimaan, tahap selanjutnya adalah partisipasi. Tahap ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ia juga memiliki motivasi untuk bertindak jika ada sesuatu hal yang terjadi. Tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri, namun juga bagi orang lain. Kata kerja operasional pada tingkatan ini diantaranya adalah menjawab, mentaati, menyetujui, melakukan, memilih, menulis, melaporkan, dan lain sebagainya.
C. Nilai yang dianut. Tahap berikutnya adalah valuing atau nilai yang dianut. Tingkatan ini memiliki arti kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Nilai tersebut kemudian diekspresikan oleh seseorang dalam bentuk perilaku. Contoh mudahnya adalah seseorang memberi usul kegiatan gotong royong di lingkungannya. Kata kerja operasional pada tingkatan ini diantaranya adalah memilih, menunjukkan, mengikuti, memenuhi, menjelaskan, membentuk, dan lain sebagainya. D. Organisasi. Tingkatan berikutnya adalah organisasi. Individu yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan membentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah merancang, mengatur, menaati, mematuhi, menghubungkan, dan lain sebagainya. Yang E. Karakterisasi. Tingkatan yang paling tinggi adalah karakterisasi. Karakterisasi merupakan kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan norma yang dianut. Salah satu contoh yang paling mudah adalah seseorang menunjukkan sikap kooperatif saat harus bekerja dalam sebuah kelompok. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah melaksanakan, memperbaiki, membatasi, mengajukan, membantu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Untuk ranah psikomotorik ada 7 tingkatan yang perlu dilewati, yaitu sebagai berikut. A. Persepsi. Tingkatan yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan memakai saraf sensori untuk memikirkan suatu hal. Contoh mudahnya adalah saat kita menurunkan suhu AC ketika merasakan kegerahan. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memilih, mendeteksi, membedakan, menyeleksi, dan lain sebagainya. B. Kesiapan. Tahap berikutnya adalah kesiapan atau set. Pada tahap ini seseorang mudah menguasai kemampuan untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental saat berhadapan dengan suatu hal. Kata kerja operasional untuk tingkatan ini adalah mengawali, memulai, memperlihatkan, membantu, menunjukkan, dan lain sebagainya. C. Guided response. Guided response atau reaksi yang diarahkan merupakan kemampuan seseorang melakukan gerakan sesuai contoh. Pada tingkatan ini, seseorang akan memiliki keterampilan mengikuti sesuatu yang harus ditiru. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memasang, meniru, mengikuti, mencoba, dan lain sebagainya. D. Reaksi natural. Tingkatan reaksi natural disebut juga mechanical response. Pada tingkatan ini, seseorang bisa memperagakan sesuatu yang pernah ia lihat tanpa harus diberi contoh. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah membangun, mengoperasikan, membongkar, merakit, dan lain sebagainya. E. Reaksi kompleks. Tingkat berikutnya adalah reaksi yang kompleks atau complex response. Pada tingkatan ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan gerakan dengan beberapa tahapan. Salah satu contohnya adalah saat seseorang bisa membongkar kemudian memasang kembali sebuah peralatan rumah. Kata kerja operasional untuk tingkatan ini diantaranya adalah memasang, mengoperasikan, merakit, mempertajam, membongkar, dan lain sebagainya. F. Adaptasi. Tingkat selanjutnya setelah reaksi kompleks adalah adaptasi atau adjustment. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan mengembangkan keahliannya. Ia juga mampu melakukan modifikasi keterampilannya sesuai dengan kebutuhan. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah merevisi, mengubah, memodifikasi, dan lain-lain. G. Kreativitas. Tahap yang terakhir sekaligus yang cukup sulit diraih adalah kreativitas. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan menciptakan sebuah pola gerakan yang baru sesuai dengan inisiatif dari diri sendiri. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah membangun, merancang, menciptakan, membuat, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu unsur-unsur dinamis. Nah, unsur-unsur dinamis ini yang pertama ada motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Motivasi sendiri berasal dari kata Inggris motivation yang berarti dorongan. Kata kegiatan belajar mengajar dikenal adanya motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar mengajar demi mencapai suatu tujuan.
Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi sangat sedikit yang tertinggal belajarnya dan sangat sedikit pula kesalahan dalam belajarnya. Maka dari itu, sebagai calon guru, kita harus selalu memotivasi para siswa kita agar mereka senang dan mau untuk belajar. Ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Ini dapat dikenali melalui proses belajar mengajar di kelas, sebagaimana dikemukakan oleh Brown pada tahun 1981 sebagai berikut. Menarik kepada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru. Ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas, ingin identitas dirinya diakui oleh orang lain, tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu dalam kontrol diri, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, dan selalu mengkontrol oleh lingkungannya. Beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memotivasi siswa agar belajar ialah: yang pertama, kenalkan siswa pada kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua, bantulah siswa untuk merumuskan tujuan belajarnya. Yang ketiga, tunjukkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dapat mengarahkan bagi pencapai tujuan belajar. Yang keempat, kenalkanlah siswa dengan hal-hal yang baru, sebab hal-hal baru ini dapat menghidupkan kembali hasrat ingin tahu siswa. Yang selanjutnya, buatlah variasi-variasi dalam kegiatan belajar mengajar supaya siswa tidak bosan. Yang selanjutnya, adakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir, berikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang diberikan dan evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Bahan belajar sangat penting bagi siswa yang melakukan aktivitas belajar. Tanpa ada yang dipelajari, kemungkinan siswa bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, supaya siswa dapat belajar dengan baik, maka bahan belajar ini harus tersedia. Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapatkan perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Penyediaan bahan belajar ini sangat bergantung kepada tujuan belajar, karakteristik siswa, siasat belajar yang harus ditempuh oleh siswa, dan faktor ketersediaan tidaknya bahan belajar. Jika tujuan belajar yang ingin ditempuh diaksentuasikan pada penguasaan pengetahuan, mungkin bahan belajarnya akan lain dengan tujuan belajar yang diaksentuasikan pada penguasaan konsep-konsep. Maka, penyediaan bahan belajarnya lain sekali dengan tujuan belajar yang dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman langsung. Selanjutnya yaitu alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Alat bantu belajar termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar, karena dapat membantu belajar siswa. Dengan alat bantu, bahan belajar yang tidak menarik bisa menjadi menarik. Dengan alat bantu, bahan belajar yang meragukan dapat diyakinkan karena dapat dibuktikan secara empirik. Alat bantu belajar lazim juga disebut media belajar dan piranti belajar. Meskipun tidak semua media belajar dapat berfungsi sebagai alat bantu. Alat bantu belajar ada kalanya dibeli di toko-toko buku atau stationery, tetapi ada kalanya dibuat sendiri oleh pembelajar bersama-sama dengan gurunya. Pada kasus yang pertama, pembelajaran mendapatkan secara given. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam upaya menyediakan alat bantu belajar adalah: jenis kemampuan apa yang ditargetkan untuk dikuasai oleh pembelajaran, faktor ketersediaan alat bantu tersebut, faktor keterjangkauannya, kepraktisan dan daya tahan alat bantu, yang terakhir keefektifan dan keefisienan alat bantu. Contoh alat bantu sederhana adalah pena, pensil, papan tulis, kapur tulis, penggaris, penghapus. Contoh alat bantu yang penggunaannya membutuhkan keterampilan tertentu adalah skala, rubrik, jangka, video, tape, recorder, media audiovisual lainnya. Beberapa upaya penyediaan bahan antara lain adalah: yang pertama, pembelian jika mampu; yang kedua, pengajuan kepada pemerintah; yang ketiga, permohonan bantuan melalui sponsor; dan yang keempat, membuat sendiri jika bisa, menggerakkan dan mengajak para pembelajar untuk menciptakan dengan memanfaatkan alam sekitar. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya.
Suasana belajar penting artinya bagi kegiatan belajar. Suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan belajar, sedangkan suasana yang kacau, ramai, tak tenang, dan banyak gangguan sudah tentu tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. Karena itu, guru dan siswa senantiasa dituntut agar menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan, menantang, dan menggairahkan. Hal ini berarti bahwa suasana belajar turut menentukan motivasi, kegiatan, keberhasilan belajar siswa. Maka dari itu, diperlukan suasana belajar yang kondusif supaya proses belajar pembelajaran dapat dikatakan lancar. Suasana belajar yang kondusif demikian tidak terjadi dengan sendirinya. Hal itu harus dirancang oleh guru melalui sebuah rancangan pengajaran. Terakhir di sini, unsur-unsur dari dinamis adalah kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kondisi objek belajar khususnya dari segi fisiknya adalah: yang pertama, memenuhi subjek belajar dengan gizi dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Yang kedua, penyegaran fisik subjek belajar dengan olahraga atau latihan-latihan fisik seperti senam. Yang ketiga, memeriksakan tubuh subjek belajar secara teratur kepada dokter agar dapat dicegah timbulnya penyakit yang memungkinkan terganggunya belajar mengajar. Sementara itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan psikis subjek belajar adalah: yang pertama, memperkenalkan dengan lingkungan belajar yang mungkin baru bagi mereka. Yang kedua, memelihara keseimbangan emosi mereka agar secara psikologis mereka merasa aman. Yang ketiga, mengasah kondisi psikis mereka dengan latihan-latihan. Dan yang terakhir, menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan sehingga subjek belajar tidak merasa tertolak oleh lingkungannya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.